Terus gue coba bikin sesuatu yang simpel-simpel aja dulu, terus gue bingung nih, gue coba lihat tutorial ya gitu. Sampai SMA gue gini terus, gue ngelakuin ini terus. Nah setelah gue lulus SMA, gue sadar bahwa kayaknya gue perlu ngembangin skill desain gue. Oke guys, kembali lagi bersama Sanslak ya. Sanslak kali ini bakal kasih tips buat kalian para pemula yang ingin belajar Corel Draw ya. Jadi Corel Draw itu aplikasi yang di dalamnya itu mencangkup desain layaknya seperti vektor ya. Mungkin lalu bedanya apa sama Photoshop ya? Photoshop itu base aplikasinya itu difokuskan untuk mengedit, untuk mendesain bitmap. Itu untuk Photoshop. Jadi Photoshop itu lebih ke prefer ke bitmap, tapi untuk Corel Draw itu lebih ke vektor ya. Corel Draw, Illustrator ya, Adobe Illustrator itu sama ya. Dua-dua itu adalah aplikasi yang base-nya itu vektor, basicnya ya. Base itu basic ya, basicnya itu vektor. Kalau Photoshop itu bitmap. Kalian harus tandai ini cuy ya, jadi jangan sampai salah gitu. Lalu boleh nggak kita itu bikin desain vektor di Photoshop? Ya nggak apa-apa cuy ya, nggak apa-apa kalau kalian bisa ya, nggak apa-apa. Tapi ya mungkin agak-agak lama gitu ya. Menurut gue sih pengalaman gue ya itu yang bikin di Photoshop sama yang bikin di Corel itu pasti lebih cepat di Corel karena emang udah basicnya di sana vektor. Tapi kalau di Photoshop itu basicnya lebih ke bitmap, yaitu kayak foto-foto ya. Mungkin di lain video bakal gue jelasin apa sih itu bitmap, apa sih itu vektor ya. Tapi untuk kali ini kita fokus aja dulu ke video tips belajar pemula Corel Draw. Sini gue udah plot-plotin ya, jadi supaya kalian tuh bisa ya, bisa istilahnya ya bisa menguasai Corel Draw lah ya, paling enggak ya tahu tool-toolnya gitu ya. Kalian pertama kali harus punya aplikasinya cuy ya, karena ya mau gimana coba ya, kalau nggak punya aplikasinya ya mau gimana cara ngaplikasikannya gitu. Jadi kalian harus punya aplikasinya dulu. Belum tentu kalian lihat videonya itu, mungkin kalian waduh aku nggak punya laptop, nggak punya aplikasinya, ini gimana gitu. Lihat tutorial aja deh gitu ya. Kalian lihat tutorial tapi nggak langsung ngerasain rasanya main Corel Draw itu gimana, itu bakal beda banget cuy ya, beda banget gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh nggak punya aplikasinya. Kalau bisa ya mungkin pinjam dulu lah sama temen lah gitu ya. Kalian harus pernah ngerasain dulu rasanya megang Corel Draw itu gimana gitu. Jadi kalian bisa tes ya, tool-toolnya apa aja kalian tes, silahkan aja ya, pencet-pencet terserah kalian. Oke. Terus yang kedua adalah bikin sesuatu. Nah ini kalau bisa kalian buka Corel Draw itu jangan dilihat tool-toolnya doang, jangan di kotak terus bulat terus apa dipencet-pencet gitu doang gitu ya. Kalau bisa kalian itu mengkonsep sesuatu gitu. Gue pengen bikin tulisan nama gitu, desain nama gue biar keren gitu, misal kayak gitu sih. Sumanto ya, tulis Sumanto. Nah misal kayak gitu sih ya. Ini kita ganti biar keren, kita pilih font-fontnya, kalian pilih terserah ya, Sumanto ini. Nah, oke Sumanto ini kayaknya kurang pas, kita besarin semua fontnya. Oke Sumanto, oke kayak gini. Kalian coba semuanya ya, bikin sesuatu gimana caranya biar keren gitu ya. Oke itu. Nah kalau bingung baru kalian dilihat tutorial cuy ya. Wah ini mau gue apa namanya, mau gue gradasi warna gimana caranya, atau kalau nggak gitu mau gue kontur ya gimana caranya, langsung aja kalian lihat tutorial gitu ya. Bikin nama keren, kalian lihat-lihat di tutorial gitu ya. Waduh nggak masuk ke YouTube cok, ya.
Nah ini misal ada nih videonya. Nah ini cara bikin nama keren, baru kalian lihat tutorialnya ya. Tapi kalau bisa kalian ini dulu apa namanya, punya aplikasinya dan pengen bikin sesuatu gitu, jadi kayak ada tujuannya kalian buka Corel Draw itu. Jadi jangan sampai kalian cuma gue buka Corel Draw cuma belajar doang gitu. Oke, fine ya, kalian mungkin buka Corel Draw cuma belajar doang, tapi gue yakin kalian nggak akan mendapatkan apa ya, mendapatkan target atau mendapatkan suatu karya ketika kalian cuma ngomong belajar doang gitu ya. Belum tentu kalian bikin karya di situ, soalnya kalau kalian cuma ngomong belajar doang. Beda kalau kalian tuh punya niatan, wah gue buka Corel Draw pengen bikin desain stiker yang simple gitu aja lah gitu ya. Akan ada ini ya, akan ada feedback dari apa yang kalian pelajari di Corel Draw. Dan tanpa kalian sadari itu juga belajar tuh ya. Karena pada intinya Corel Draw itu adalah seberapa sering kalian memakai aplikasinya ya. Jadi percuma kalau kalian cuma nonton tutorial, terus nonton cara-cara, tips dan lain sebagainya, tapi kalian sendiri nggak pernah mau buka Corel Draw dan nggak pernah mau bikin sesuatu gitu ya. Ya minimal kalian bikin sesuatu itu yang simpel-simpel aja, kayak misal ini, terus misal gue mau bikin logo, logo yang simpel aja gitu cuy ya. Logo yang Semanto, logo Semanto ini cuy ya. Kita kasih background ya, background biru gelap, kita cari di Google, tinggal masukin nanti ya. Oke ini ya, nih aduh lemoy. Nah ini make di power clip, udah edit power clip. Nah udah cuy ya, kayak gini lah. Tapi kok biasa gitu ya. Ya emang di awal-awal tuh desain kalian tuh biasa aja, tapi seiring berjalannya waktu, dimana kalian coba untuk melihat referensi-referensi gitu ya, lihat referensi desain, dimana desain yang bagus itu seperti apa gitu ya. Kalian bisa tiru gitu ya, supaya kelihatan, supaya bagus gitu ya. Itu tergantung kalian juga gitu ya. Pada intinya ya sering bikin aja gitu ya. Kalian sering bikin itu udah pasti nanti akan terpelajari sendiri. Corel Draw kalian akan terasa sendiri tanpa kalian sadari ya. Bikinlah sesuatu, entah itu karya apapun itu ya, apapun itu pokoknya pakai Corel Draw ya. Jadi semakin sering kalian bikin pakai aplikasinya, kalian bisa menguasai Corel Draw tersebut ya. Ini ya, keempat, kelima, bikin lagi, bikin terus sambil kita nyari referensi. Terus kalau bingung lihat tutorial, udah gitu doang cuy ya, intinya gitu sih. Terus ini untuk tingkat lanjut ya, dan ini adalah cara cepat juga sih ini supaya kalian bisa Corel Draw. Nah yang pertama adalah cara kerja di percetakan. Jadi nggak cuma di percetakan sih, kalian kerja misal jadi ini ya, apa namanya, kayak jadi admin atau jadi marketing ya. Marketing biasanya juga harus menguasai Corel Draw juga, karena itu kayak marketing media sosial kan membutuhkan suatu desain ya cuy ya. Nggak melulu marketing itu cuma ngomong-ngomong nggak jelas gitu ya, karena ya zaman now gitu, zaman now itu zaman teknologi, zaman digital, kalian butuh yang namanya itu media sosial gitu ya. Jadi kalian yang pengen juga masuk ke dunia marketing, kuasai juga ya Corel Draw. Nah caranya kerja di percetakan dan mungkin kerja di dunia marketing seperti itu ya. Mungkin kalian, wah aku nggak bisa nih, gimana ya, kalian pelajari dulu ini dasar-dasarnya dulu ya. Mungkin desain kalian masih polos kayak gini ya, nggak masalah cuy ya, nggak masalah cuy. Emang namanya belajar ya kan ya. Dan terus belajar privat juga menurut gue ya kurang juga sih. Intinya adalah gini, intinya adalah
intinya adalah pada diri kalian masing-masing cuy ya. Ya, oke. Jadi ini adalah inti daripada inti ya. Jadi kalian mungkin kalian bisa membayar seorang guru privat agar kalian tuh bisa belajar privat secara langsung mengenai Corel Draw. Mungkin kalian bisa sekolah setinggi-tingginya di cafe ya supaya bisa Corel Draw. Tapi kalau kalian ya cuma membayar doang, tapi diri kalian tuh nggak ada niatan buat pengen belajar Corel Draw, ya percuma cuy ya, percuma sekali cuy ya. Karena ya pada intinya belajar Corel Draw itu pada diri kalian masing-masing. Jadi tanyakan dulu pada diri kalian masing-masing, siap nggak buat belajar Corel Draw. Kalau aku siap, aku harus mulai dari mana? Kalian harus tahu itu. Nah, mungkin kalian bisa mulai dari punya aplikasinya, bikin sesuatu. Kalau bingung lihat tutorial gitu-gitu aja ya, sesuai yang ini gitu. Nah, jadi kayak gitu cuy ya. Terus yang ketiga tetap ya, kalian harus bikin desain terus-menerus ya. BTW, gue dulu pernah juga sih ini. Gue pertama kali belajar Corel Draw itu ketika waktu SMP ya, SMP MTS ya. Gue berasa kayak, waduh, asik nih. Bisa bikin sesuatu nih. Gue main-main aja gitu ya, main-main aja, tapi asik juga gitu ya. Dan gue merasa nggak bingung gitu. Gue merasa tool-toolnya ini saking seringnya gue buka ya aplikasinya, itu gue nggak merasa bingung gitu. Oh ini buat ini buat ini, buat ini. Akhirnya gue mulai mengenal ini Corel Draw kayak gimana. Terus gue coba bikin sesuatu yang simpel-simpel aja dulu. Terus gue bingung nih, gue coba lihat tutorial ya gitu. Sampai SMA gue gini terus, gue ngelakuin ini terus. Nah setelah gue lulus SMA, gue sadar bahwa kayaknya gue perlu ngembangin skill desain gue. Akhirnya gue masuk ke dunia les ya. Dunia bukan les sih, lebih kayak kuliah tapi setahun cuma gitu doang, kayak kursus lah ya, kursus desain grafis setahun ya di Magistra Utama. Oke. Ya, dan di sana gue banyak banget ya dapat teman-teman kenalan yang di sana expert juga di bidang desain ya, tapi nggak banyak cuy ya. Ini gue garis bawahi, tapi nggak banyak. Jadi agak gimana ya, kalian gue merasa gue masuk ke kursus dunia desain grafis, tapi ternyata di sana banyak orang yang nggak terlalu nggak terlalu di bidangnya gitu, nggak terlalu di bidang desain grafis. Jadi ya lulusan dari sana ya kerjanya biasa-biasa aja cuy, karena di hati mereka tuh nggak ada pengen niatan buat bisa Corel Draw, nggak ada pengen niatan masuk ke dunia percetakan ya. Ya memang itu tergantung kalian gitu ya. Intinya adalah di kalian masing-masing. Kalau kalian nggak mau belajar atau nggak ada perasaan kayak Corel Draw aja, tinggal apa, WA Kalong Men langsung dibikinkan ya gimana ya. Sebenarnya gampang banget cuy desain itu. Kalau kalian sering mencoba itu gampang banget cuy ya. Saking gampangnya nih ya, gue bisa bikin cepet gitu ya. Tapi kalau udah bisa sih ya emang dari awalnya emang susah. Emang apa ya, yang namanya belajar kan dari awal kan pasti susah gitu. Tapi lama-kelamaan kalau udah bisa ya biasa aja gitu ya. Gue udah biasa aja gitu, bisa kayak gini tuh. Tapi jujur aja gue masih banyak sekali kekurangan gue. Salah satunya adalah kekurangan kreativitas cuy ya, karena salah satu desain itu mengandalkan kreativitas. Kalau kalian desain nggak ada kreativitas ya susah juga sih ya. Ya kalian juga harus mengasah otak kanan kalian ya. Otak kanan itu adalah otak emosional yang dimana dia tuh menghasilkan imajinasi dan kreativitas tuh ya. Kalau kalian sedikit lah pengenalan tentang otak kanan ya, seperti itu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue omongin nih ya. Terus yang terakhir nih ya,
Yang terakhir gue juga pengen ngiklanin jasa desain gue nih. Jasa desain gue nih di IG, kalian bisa cek IG-nya yaitu Kalongman ya. Kalongman 99 ini jasa desain gue ya cuy ya. Terkadang gimana ya, menurut gue ini mungkin kata-kata mutiara yang nggak terlalu mutiara banget gitu ya menurut gue. Nah, gue tunjukin ini karena gue agak nyombongin dikit ya. Menurut gue sombong itu perlu cuy ya, menurut gue sombong itu perlu ketika ditempatkan di tempat yang tepat gitu ya. Gue mencoba ngomong kayak gini ya, gue coba ngomong tips belajar pemula Corel Draw intinya adalah pada diri kalian masing-masing, ngomong gitu. Tapi kalau kalian nggak nunjukin kalau kalian bisa, kalau kalian punya keahlian di bidang itu, kalau kalian expert gitu ya, kalau kalian nggak mau tunjukin ya pasti orang lain ngira wah dia cuma ngomong doang, ngomong ini basi nggak, ternyata nggak bisa apa-apa gini-gini. Hey ya, kita di sini belajar bersama cuy ya, kita belajar bersama. Jadi ya tolong kalian positive thinking aja cuy ya, kita ambil hal positifnya, kita buang hal negatifnya. Jangan sampai kita berpikiran terlalu negatif gini gitu ya. Mungkin kalian bisa cek IG-nya, ini masih vakum ya, masih gue belum belum upload feed juga ya, karena ya gue juga lagi ngurusi YouTube, ngurusi kuliah ya. Jadi mungkin itu doang sih yang bisa gue kasih ke kalian ya, kasih tips sama tutorial ini. Jadi intinya adalah pada diri kalian masing-masing ya, tanyakan dulu mau nggak belajar Corel Draw, mau nggak belajar desain grafis ya. Oke, jadi mulai dari pahami diri Anda sendiri, dan kita mulai dari yang ini ya, tips belajar pemula, habis itu belajar tingkat lanjut. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue omongin ya. Jangan lupa kalian like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa lagi, mungkin kalian yang mau donasi juga bisa di link di deskripsi ya. Oke, thank you, see you next time, and bye bye.